Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, selamat berjumpa dalam ibadah kita di hari Sabtu. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur. Kalau siang hari ini Tuhan, kembali kami akan masuk dalam ibadah kami di hari Sabtu Bapa. Sebentar kalau kami akan menerima kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus Engkau yang bekerja buat setiap kami yang tergabung dalam ibadah. Di hari ini Tuhan, setiap kami bisa mendengar, menerima, bahkan menanggap setiap firman yang keluar, sehingga boleh ditangkap, diterima dengan baik Bapa, dan ini boleh memberkati setiap kami Bapa. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu, untuk hamba-Mu bisa menyampaikan seturut kehendak roh dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkuasa atas firman-Mu, berbicara lewat firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarkan firman-Mu boleh memberkati setiap kami yang mendengarnya siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita boleh sama-sama kembali bergabung dalam ibadah kita di hari Sabtu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini terambil dari Keluaran 23 ayatnya yang 20 sampai 33. Sekali lagi saya ulang, Keluaran 23 ayatnya yang 20 sampai 33 dengan judul Janji dan Teguran kepada Israel. Saya akan bacakan mulai dari 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Selanjutnya, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang-orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tebraus sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka, ayat yang terakhir, mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah itu menjadi jerat bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita boleh belajar merenungkan lewat Keluaran 23 ini, di ayatnya 20 sampai 33, di mana dikatakan di sini janji dan teguran kepada Israel. Siang hari ini saya akan berikan judul untuk khotbah saya siang hari ini, janji Tuhan untuk orang yang setia. Bagaimana kita bisa mencapai janji-janji yang Tuhan nyatakan ya dalam perikop ini. Bagaimana Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan begitu memberikan keamanan, Tuhan akan membawa kita ke tanah yang perjanjian. Kalau di sini digambarkan lewat Israel ya, bagaimana Israel Tuhan janjikan
untuk sampai kepada tempat yang Tuhan telah sediakan, yaitu tanah perjanjian. Siang hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita pelajari, bagaimana kita sampai kepada janji Tuhan. Siang hari ini perlu kita renungkan ya, perikop ini bagaimana kita boleh mencapai di tahap itu. Seringkali kita melihat janji, tapi untuk mencapai janji itu apa yang menjadi bagian kita. Siang hari ini kita perlu merenungkan ini, karena kalau di sini janji tapi ada tegurannya, berarti kan ada yang harus dikerjakan, ada yang bagian Tuhan dan ada yang bagian kita gitu. Karena di sini kalau saya beri judul janji Tuhan untuk orang yang setia, bagaimana kesetiaan kita sampai mencapai pada janji yang Tuhan janjikan itu, sampai kita mencapai apa yang Tuhan akan nyatakan gitu. Seringkali kita belum mencapai itu, kita belum mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, namun kita menuntut mana gitu. Kita mengikut Tuhan. Apa yang sudah didapat ketika orang mengikut Tuhan? Di sini kita lihat ya ayat yang 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Luar biasa di sini Tuhan menjanjikan buat umat Israel ya, bagaimana Dia akan mengutus seorang malaikat di depanmu. Berarti kan di depannya ada malaikat ya di sini, melindungi engkau di jalan untuk membawa engkau ke tempat yang telah disediakan. Sebenarnya itulah yang dijanjikan Tuhan ya. Berarti sebenarnya orang yang sudah disertain malaikat Tuhan, apalagi di depannya di sini. Depannya ada malaikat, katanya dikatakan di depanmu gitu, untuk melindungi. Berarti penjagaannya luar biasa ya untuk bisa mencapai itu. Kalau di sini saya ambil dari, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Bilangan 14. Bilangan 14 ayatnya yang ke-24 kita lihat ya. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan gini, tetapi hambaku Kaleb karena ia lain jiwa yang ada padanya dan dia mengikuti aku dengan sepenuhnya, aku akan Tetapi hambaku Kaleb karena ia lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bagaimana dia bisa mencapai itu ya? Karena dikatakan kalau Kaleb nih, kalau di sini tempat yang sediakan Tuhan itu adalah tanah perjanjian tadi ya. Di sini kalau Kaleb di sini dikatakan kenapa dia sampai, dia punya jiwa, dikatakan jiwanya punya jiwa yang lain daripadanya. Dia mengikuti dengan sepenuhnya. Dan bahkan dijanjikan dia akan masuk ke negeri itu sampai memasukin sampai keturunannya. Di sini sepenuhnya dia mengikuti Tuhan itu. Ya, siang hari ini kita diingatkan bagaimana kita bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Seperti yang kenapa kalau umat Israel banyak yang dibawa tapi ternyata tidak semua bisa sampai. Mungkin sebagian dari kita pun juga seperti itu ya. Kita mengikut Tuhan tapi tidak semua sampai kepada janji Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan. Kita belajar siang hari ini kenapa Kaleb ini bisa sampai. Karena dia mengikuti dengan sepenuhnya, Dikatakan di sini tadi di Bilangan di Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena ia lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Maksudnya mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bukan tanggung-tanggung, tapi sepenuhnya. Berarti siang hari ini yang pertama kita perlu belajar bahwa mengikut Tuhan untuk kita mencapai janji yang Tuhan janjikan adalah satu, mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, sepenuh hati kita. Berarti tidak separuh-separuh, tidak tanggung-tanggung. Harus sepenuhnya, benar-benar sepenuhnya kita mengikut Tuhan. Itu yang pertama kita pelajari dari perikop ini. Buat selanjutnya di sini dikatakan 21, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Kalau di sini dikatakan sebenarnya malaikatnya ya gitu. Akan malaikat, katanya malaikat, orang malaikat. Tapi dikatakan kalau yang di sini bisa ayat 2 dikatakan jagalah dirimu di hadapannya dan dengarlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Maksudnya di dalam malaikat tadi. Berarti malaikat ini siapa? Apakah ini pribadi Tuhan sendiri gitu? Karena kalau di sini kalau melanggar tidak akan diampuni gitu. Jadi di sini kita perlu pelajari bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sebenarnya Tuhan mau menyertai kita penuh, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita belajar siang hari ini kita
belajar untuk mengikut Tuhan sepenuhnya dan kita menjaga diri kita ya, supaya kita dibilang jagalah dirimu di hadapannya. Maksudnya di hadapan Tuhan kita jaga diri kita, kita menjaga hidup kita supaya kita bisa mencapai kepada nanti gitu tanah apa yang dijanjikan tadi gitu. Untuk menjaga itu sudah sepenuhnya kita tetap menjaga diri kita supaya kita benar-benar terus bisa mengikut Tuhan dan kita tidak melakukan pelanggaran, karena di sini dikatakan pelanggaranmu tidak akan diampuni sebab namaku ada di dalam dia, di dalam malaikat yang menyertai tadi dikatakan. Ayat 22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ya, kita perlu pelajari Bapak Ibu Saudaraku, kalau siang hari ini kita diingatkan kita mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya dan kita juga menjaga diri kita, dan di sini ayat 22 ini kita harus sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh saya percaya kita bisa mengikuti sepenuh hati, mengikuti Tuhan. Dan di sini sungguh-sungguh mendengar. Kita belajar dari mendengar. Dari mana kita mendengar? Tentunya firman Tuhan. Tentunya firman, perintah-perintahnya itu yang harus kita dengar. Sulit sekali kita akan mengikuti Tuhan sepenuh hati atau kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan pelanggaran ketika kita susah untuk mendengar. Karena itu gunanya kita dengar-dengaran akan firman, itulah yang membuat kita mampu, yang membuat kita bisa sanggup mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, yang membuat kita sanggup bisa menjaga diri kita untuk tidak melakukan pelanggaran. Jadi siang hari ini buat berikutnya kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku mendengarkan perkataannya, yaitu firman-Nya, perkataan Tuhan tentunya ya, supaya di sini dan Tuhan menjanjikan lagi apa selain Dia akan menyertai tadi dengan malaikatnya di depanmu, dikatakan di sini Dia akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Artinya apa yang menjadi musuh kita, apa yang menjadi lawan kita, itu Tuhan yang akan tanggung, Tuhan yang akan menghadapi gitu, bukan kita lagi yang menghadapi. Tapi bagaimana bisa seperti itu ketika Tuhan penuh di dalam kita, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Artinya apa? Penjagaan kita sepenuhnya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Bahkan semua musuh, semua lawan, Tuhan yang menghadapi, bukan diri kita lagi. Artinya apa? Tuhan sudah ada di dalam kita. Kalau kita lihat, kembali kita akan lihat di ayat yang lain di Bilangan 32 ayat 12. Bilangan 32 ayat yang 12, 11 sampai 12. Bilangan 32 11 sampai 12 ya, saya bacakan. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Nih ya, perlu kita catat lagi ya. Ternyata yang membuat mereka tidak sampai karena tidak mengikuti Tuhan, mengikuti aku dikatakan dengan sepenuhnya. Kecuali di sini 12 ya. Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di sini kembali ya, ternyata kenapa umat Israel ini yang sampai kepada yang tanah perjanjian hanya 2 orang. Karena yang 2 orang ini mempunyai jiwanya lain dikatakan tadi. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi sepenuh hatinya. Makanya kita perlu renungkan siang hari ini ya untuk kita mencapai kepada janji Tuhan, ternyata hati kita Bapak Ibu Saudaraku, hati kita ini harus sepenuhnya. Harus kita mengikuti Tuhan benar-benar dengan bulat hati, sepenuh hati kita untuk kita bisa mencapai. Dan inilah perbedaannya ya, kalau umat Israel kenapa hanya 2 orang, karena yang 2 inilah yang benar-benar bisa mengikuti Tuhan, mendengarkan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kok dikatakan tadi kan yang di Keluaran 23, dia mendengarkan, dia mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan dia mendengarkan perkataannya. Makanya bisa sepenuh hati juga mengikuti Tuhan. Kalau kita bisa mendengar, kita jadi mengikuti. Ketika kita sudah bersama Tuhan, bukan kehendak kita lagi Bapak Ibu Saudaraku, bukan kemauan kita. Artinya kita sudah terus dengar-dengaran akan Tuhan. Sehingga kita terus fokusnya kepada Tuhan, sehingga kita bisa sepenuh hati mengikuti Tuhan sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Seringkali kita kenapa tidak bisa mencapai kepada seperti itu, tidak bisa sepenuh hati, karena kita
seringkali kita sepertinya kita sudah mengikuti Tuhan, namun kita masih punya kehendak sendiri. Kita masih mengikuti kemauan kita pribadi. Sebenarnya ketika orang sudah mengikut Tuhan, ini gambaran lah. Israel ini gambaran buat kita juga saat ini ya. Bagaimana ketika orang sudah mengikut Tuhan, kita harus benar-benar mendengarkan Tuhan, sepenuh hati kepada Tuhan, sudah tidak lagi kepada yang lain. Dan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita. Kalau kita lanjut di ayat berikutnya, sebab malaikatku berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Di sini kalau tadi di atasnya dikatakan aku akan memusuhi musuhmu dan akan melawan lawanmu. Di sini 23 dikatakan sebab malaikatku berjalan di depanmu membawa engkau kepada orang Het, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jadi diperadabkan dengan orang seperti itu, tapi Tuhan akan melenyapkan. Kan tadi kalau melawan lawanmu dan memusuhi musuhmu, di sini kita lihat di bilangan 13 Bapak Ibu Saudara, bilangan 13 27. Bilangan 13, maaf ya sebentar ya. Bilangan 13 ayatnya dari 27 sampai 29. Saya bacakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa-bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Dan sungai besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini yang dilihat Kaleb sama Yosua sama Kaleb Bapak Ibu Saudaraku. Dan 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Artinya ini yang dijanjikan Tuhan tadi, inilah dikuasai tadi yang dikatakan orang Het, orang Amori semua ya Bapak Ibu Saudaraku, dan orang kuat di situ kan dikatakan. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Aku akan melenyapkan mereka. Jadi artinya apa? Kalau orang berjalan, sudah Tuhan di depan kita, malaikat Tuhan bersama kita. Itulah musuh-musuh kita, seberapapun kuatnya, kalau Tuhan sudah ada sama kita, Tuhan yang akan menghadapinya. Makanya di sini, kalau di 23 ini dikatakan, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu, dan membawa kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ini orang-orang kuat yang menguasai tanah Kanaan, di mana mau dibawa ke sana, tapi inilah tadi kan dikatakan ada yang menguasai setiap tempat, ya udah dikuasai. Bagaimana bisa sampai kepada itu? Ternyata Tuhan menjanjikan apa? Tuhan yang akan melenyapkan semua itu untuk bisa direbut tempat itu. Tapi bagaimana? Memang benar, ini cara kerjanya harus terus bekerja sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau lihat dari atas tadi apa? Mendengar perkataan Tuhan. Jadi kita mengikuti Tuhan sehingga penyertaan Tuhan terus. Sampai di sini terus diikuti. Apa yang dikatakan Tuhan terus diikuti. Itulah yang membuat sampai sebenarnya. Karena seringkali membuat kita itu belok ketika kita sudah tidak lagi mendengarkan Tuhan. Tidak lagi mendengarkan perkataannya atau firman-Nya. Itulah yang perlu kita renungkan siang hari ini. Bagaimana kita bisa sepenuhnya mengikuti sampai mencapai apa yang Tuhan janjikan. Itulah yang kita terus dengar-dengaran. Dan Tuhan terus akan menyatakan penyertaannya. Tuhan akan menyatakan perlindungannya buat kita yang benar-benar mengikuti Tuhan. Kalau kita lanjutkan di ayatnya yang ke-24 dikatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita dibawa ke suatu tempat yang memang benar-benar tidak sama dengan kita. Di sini ini umat Israel dibawa ke tanah Kanaan, di mana yang tadi orang-orang ini tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan ketika situ jadi dikatakan janganlah sujud menyembah kepada Allah mereka. Di sini Allah kecil ya, Allahnya orang Kanaan ini, orang Het, orang Amori dan yang lainnya tadi, atau beribadah kepadanya. Jangan kau meniru. Dan satu, tidak boleh beribadah mengikuti Allah mereka. Kedua, tidak boleh meniru, dikatakan tidak boleh meniru perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka tidak sesuai yang
kehendak Tuhan gitu. Makanya perlu kita pelajari kalau di ayat yang 21 tadi dibilang jagalah dirimu. Disitulah kita menjaga itu supaya kita tidak gampang untuk dipengaruhi. Kita tetap kepada Tuhan. Kalau tadi dikatakan di ayat berikutnya suruh mendengar perkataannya 21 tadi menjaga diri, mendengar perkataannya, disitulah yang membuat kita tidak mudah untuk bisa dipengaruhi sekalipun kita di lingkungan mungkin yang tidak sama atau tidak percaya Tuhan. Tapi di sini kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan mereka karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak percaya akan Tuhan yang sebenarnya. Makanya di sini perlu kita pelajari bagaimana cara kita menjaga diri kita supaya kita tetap terus dengar-dengar akan Tuhan, kita terus bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya di sini dikatakan kita terus akan jangan sampai kita mengikuti perbuatan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, perbuatan mereka yang tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak menyembah Tuhan kepada Tuhan yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Kok di sini bahkan dibilang tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Jadi yang berbentuknya patung-patung berhala di sini dikatakan harus dimusnahkan, harus dihilangkan di sini. Dan dikatakan yang berikutnya haruslah dan berhala mereka dan haruslah kau remukkan sama sekali. Di sini saya garis bawahi kata-kata diremukkan Bapak Ibu. Kenapa dikatakan patung-patung ini selain dimusnahkan harus diremukkan? Seringkali ketika berhala itu masih ada, ketika tidak sampai dimusnahkan atau diremukkan, itu akan dipakai lagi nanti. Akan dipakai lagi untuk orang menyembah. Makanya ketika kita juga berhala apa yang ada dalam diri kita memang benar-benar harus dimusnahkan yang membuat kita tidak bisa sepenuh hati mengikuti Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di antara kita mungkin masih ada yang membuat kita itu mungkin bentuknya tidak patung, tapi ada sesuatu hal yang membuat kita itu masih susah untuk benar-benar sepenuh hati mengikut Tuhan. Bahkan mungkin masih susah untuk mendengar perkataan Tuhan. Di sini apa yang menjadi berhala buat diri kita? Bentuknya apa? Apakah itu dosa kita? Apakah keterikatan kita? Itu yang benar-benar harus dimusnahkan. Bahkan dikatakan diremukkan sampai habis, sampai tidak ada. Sehingga baru manusia ini bisa fokus kepada Tuhan. Bisa benar-benar baru sepenuh hati mengikut Tuhan. Makanya ketika itu belum dihancurkan, belum begitu dimusnahkan, sulit sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita bisa sepenuh hati mengikuti perkataan Tuhan. Makanya perlu kita renungkan apa yang menjadi berhala di dalam setiap kita, apa yang masih menjadi kendala untuk kita mengikut Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan siang hari ini. Itu yang benar-benar harus kita hilangkan. Itu yang benar-benar harus kita musnahkan Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita benar-benar bisa mengikuti dan mendengarkan perkataan Tuhan. Dikatakan, tetapi 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di sini selain kita mendengarkan dan inilah ya beribadah. Apa sih untuk kita bisa mencapai janji Tuhan? Kita menjaga diri kita mendengar dengan sungguh-sungguh dan kita beribadah dengan setia Bapak Ibu Saudaraku. Untuk apa? Karena ibadah itu perlu buat kita. Bagaimana kalau kita lihat di 1 Timotius 4 ya Bapak Ibu Saudaraku. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sini, saya bacakan 1 Timotius 4 ayat ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, bagaimana pentingnya kita ibadah dan pentingnya kita melatih badan kita untuk beribadah. Kenapa ya kalau kita renungkan sebenarnya orang yang percaya Tuhan pun ibadah itu perlu dilatih supaya jadi terbiasa. Supaya kita jadi terbiasa datang kepada Tuhan. Kita terbiasa menyembah Tuhan. Bagaimana kita akan mendengar, bagaimana untuk kita bisa sungguh-sungguh ketika kita tidak beribadah. Kita renungkan siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bersyukurlah kalau kita terus bisa mengikuti dalam setiap ibadah-ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Karena dari ibadah-ibadah itulah yang membuat kita semakin setia kepada Tuhan, yang membuat kita semakin banyak mendengar perkataan Tuhan, sehingga kita lama-lama kita terus bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena itu perlu dilatih.
Karena kita tidak mudah untuk badan kita atau jasmani kita, daging kita itu tidak mudah untuk kita bawa kepada Tuhan. Makanya siang hari ini perlu kita pelajari bagaimana kita boleh mendapatkan janji Tuhan. Artinya ada yang bagian Tuhan mau kerjakan dan ada yang bagian kita harus kerjakan. Kalau di sini bagian kita adalah menjaga diri kita untuk tidak melakukan pelanggaran, juga kita mendengar perkataannya dengan sungguh-sungguh dan kita terus harus beribadah, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di sini kalau dibilang ibadah itu harus. Dikatakan ya, kalau 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ini dikatakan garis bawah ya, bahwa ibadah itu keharusan. Mungkin kalau ada kita mungkin, masih susah sekali kayak suka untuk mengikuti ibadah. Atau mungkin masih jarang-jarang atau sekali-sekali saja mengikuti ibadah. Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini perlu ya. Bagaimana kita mencapai apa yang Tuhan janjikan, begitu luar biasa Tuhan akan apa yang Tuhan janjikan ya. Tuhan akan memberikan malaikatnya, Tuhan akan melawan musuh-musuh kita, melawan lawan-lawan kita. Bagaimana Tuhan akan menyertai, bahkan 25 dikatakan Dia akan memberkati makanan kita. Dan di sini Dia akan memberkati makananmu dan air minumanmu dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bagaimana luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ketika ibadah itu ya. Artinya apa? Beribadah itu ternyata manfaatnya luar biasa, dampaknya luar biasa. Penyertaan Tuhan yang sempurna ya. Ternyata Tuhan lengkap ya. Bukan hanya kita mungkin gini, kalau orang suruh beribadah sangat sulit gitu. Mungkin hanya membicarakannya tentang surga atau tentang hidup yang akan datang. Padahal kalau di 1 Timotius 4 tadi, untuk hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Itu hidup di bumi seperti di surga ya kalau di doa Bapa kami. Jadi itu perlunya kita ibadah Bapak Ibu Saudaraku. Artinya dibutuhkan untuk hidup kita yang saat ini, juga untuk dibutuhkan hidup kita yang akan datang. Makanya untuk mencapai hidup yang akan datang, bahkan mencapai janji Tuhan, kita melatih badan kita untuk beribadah. Melatih badan kita untuk terus kepada Tuhan. Supaya kita ini tidak lagi tercemar akan dunia, tidak lagi mudah untuk terpengaruh. Tadi kok dikatakan tidak mengikuti perbuatan mereka, tidak ikutin mereka, menyembah Allah mereka. Artinya kita benar-benar bisa mengikuti Tuhan yang sebenar-benarnya, yang benar-benar mempunyai janji yang luar biasa buat Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Dan di siang hari ini Bapak Ibu dan saudaraku, kita perlu belajar, kita perlu diingatkan. Kalau siang hari ini kita diingatkan kembali lewat perikop ini bagaimana ibadah itu luar biasa penting dan luar biasa berguna. Bagaimana hasil dari ibadah itu Tuhan akan menyatakan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan mulai dari makan, minum, bahkan dibebaskan dari sakit penyakit. Mungkin kalau di antara saudaraku siang hari ini sudah merasakan bagaimana Tuhan memberkati dengan yang di 25 ini ya. Ayat yang 25 bagaimana Tuhan menyatakan memberkati, dikatakan makanan, minuman, bahkan menjauhkan penyakit. Berarti menjaga kesehatan salah satunya juga dengan ibadah ya Bapak Ibu Saudaraku. Menjaga supaya kita hidup sehat berarti salah satunya dengan ibadah. Makanya siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu belajar bahwa ibadah itu ternyata salah satu juga yang menjaga berkat dan menjaga kesehatan untuk kita dihindarkan dari sakit penyakit. Bahkan kalau ayat berikutnya, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Berartinya tidak ada kegagalan dan juga umur panjang. Luar biasa dari ibadah kita dapat mencapai yang luar biasa. Mencapai Tuhan yang luar biasa Tuhan janjikan dari ibadah. Tapi bagaimanakah, apakah orang mudah untuk langsung ibadah mengikuti apa yang dikatakan Tuhan? Tidak semudah itu. Makanya kita dikatakan latihan badani. Perlu dilatih Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mudah. Mungkin ada yang sudah gini, udah ibadah kok tapi baru di gereja aja seminggu sekali. Kita perlu lagi belajar. Di rumah juga kita harus melatih diri kita untuk terus kita datang kepada Tuhan. Untuk terus mendengar perkataannya lewat firman-Nya. Tandanya kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Supaya dunia ini tidak membawa kita kepada yang lain. Tapi kita terus katakan di patung, berhala patung-patung harus dimusnahkan, diremukkan. Artinya tidak ada lagi hambatan untuk kita datang kepada Tuhan. Artinya hanya Tuhan saja. Kita terfokus kepada Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Sehingga Tuhan penuh di hati kita, sehingga kita sepenuh hati seperti yang dilakukan Kaleb dan Yosua tadi, sehingga dia sampai bisa mencapai gitu. Di sini dikatakan ayat berikutnya ayat 27 ya. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau.
aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan perikop ini bagaimana Tuhan menyertai umat Israel ini, artinya apa? Tuhan selalu di depan. Kalau dikatakan berarti Tuhan selalu menghadapi duluan. Itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mengikuti Tuhan, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sepenuh hati mengikut Tuhan. Kalau ayat yang pertama aja tadi dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Berarti malaikat Tuhan sudah di depan kita. Kalau ayat 27, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Nah, akan dikirimkan mendahului engkau. Berarti kan ada kengerian itu Tuhan sudah mengirimkan terlebih dahulu. Tuhan sudah bertindak lebih dahulu sebelum kita maju. Luar biasa bagaimana orang yang benar-benar mengikuti perkataan Tuhan ya. Siang hari ini selalu Tuhan di depan kita. Artinya kalau ada lawan, ada musuh, ada masalah, Tuhan yang di depan kita Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa Tuhan, janji Tuhan siang hari ini yang sulit-sulit Tuhan yang mengerjakan. Sebenarnya buat bagian kita mana? Bagian kita hanya mendengar, menjaga diri, mendengar, sungguh-sungguh, dan kita setia beribadah. Dan yang lain yang tidak mampu kita kerjakan, justru yang sulit-sulit, yang menghadapi untuk musuh kita, lawan kita, kengerian, kekacauan, itu Tuhan yang akan di depan kita. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya ketika kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, betapa enaknya orang yang hidup bersama Tuhan ya. Betapa enaknya orang yang hidup dengan Tuhan ya. Sebenarnya Tuhan yang selalu akan menghadapi. Tuhan benar-benar menyatakan penyertaannya, Tuhan menyatakan pelindungannya, dan Tuhan yang selalu ada di depan kita. Itu yang luar biasa. Kalau selanjutnya di ayat 28, lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu ya. Tuhan akan di sini dibilang akan melepaskan. Di sini Bapak Ibu Saudara akan menghalau. Itu akan menghalau orang Hewi dan akan dihalau. Tadi orang Hewi, orang itu yang orang-orang kuat tadi ya. Itu akan dihalau Tuhan, akan dilenyapkan tadi kalau dikatakan yang sebelumnya tadi. Dan ini akan dihalau. Akhirnya apa? Musuh-musuh kita, kalau Tuhan nggak ada kengerian, kekacauan, Tuhan yang akan halaukan. Artinya keamanannya benar-benar bersama Tuhan ya. Tuhan yang memprotek Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan yang akan memprotek kita ketika kita benar-benar mengikuti apa yang dikatakannya. Apakah kita bisa seperti itu? Nah, siang hari ini kita pelajari bahwa benar-benar mulai siang hari ini kita semua harus benar-benar mengikuti perkataan Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan proteksinya, Tuhan menyatakan perlindungannya. Bahkan Tuhan akan menjaga kita senantiasa, akan selalu ada di depan kita ya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kalau di sini, aku tidak akan menghalau mereka, 29, dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita renungkan di 29 ini, kenapa Tuhan mengatakan aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun? Sebenarnya Tuhan bisa menghalau saat ini juga gitu. Kenapa Tuhan dikatakan akan menghalau, akan tidak akan menghalau mereka di depanmu dalam 1 tahun supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Karena negeri yang akan direbut itu negeri yang sangat besar, Bapak Ibu Saudaraku. Dan di sini banyak binatang-binatang hutan dikatakan supaya kalau binatangnya yang bertambah banyak, umat Israelnya masih sedikit, di sini kan melebihi engkau dikatakan, itu mungkin berbahaya. Sampai sebegitu Tuhan memikirkan itu. Makanya dikatakan tidak akan langsung dihalau dalam 1 tahun. Makanya di sini nanti dia bilang, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Tuhan sudah pikirkan itu sebelumnya, karena 30 dikatakan sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Kenapa Tuhan? Sedikit demi sedikit. Supaya juga umat Israel bisa menguasai, karena itu tanah yang dijanjikan itu terlalu besar buat umat Israel. Jadi di sini sedikit demi sedikit supaya di sini keamanan tadi ya, karena di situ memang tidak mudah, tapi Tuhan akan mendidik itu sedikit demi sedikit. Seringkali kalau kita juga berdoa gini ya, maunya itu langsung dapat itu sekaligus gitu. Padahal Tuhan tuh ternyata memprotek seperti itu ya. Kita belajar juga dari perikop ini bagaimana kenapa sih Tuhan nggak jawab langsung semua. Kenapa Tuhan nggak langsung kasih semuanya apa yang saya mau? Mungkin umat Israel pun kalau merenungkan, kenapa nggak langsung dikasih sekaligus? Kenapa tidak dalam setahun aja Tuhan tidak langsung menghalau? Bahkan dibilang sedikit demi sedikit dikatakan di sini
sampai engkau beranak cucu, demikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Mungkin dipikirkan kenapa sampai dibilang sampai beranak cucu, supaya semakin bertambah banyak umat Israel semakin kuat untuk bisa menduduki, untuk bisa menguasai. Jadi sudah semakin kuat gitu. Karena kalau di sini kan jangan sampai tadi binatangnya melebihi dari engkau gitu. Bahkan kan berarti nanti ada bahaya lagi gitu. Kalau binatang hutannya kan dibilang jangan, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Jadi nanti akan ada bahaya lagi gitu. Makanya Tuhan sudah pikirkan sampai sebegitu rupa. Bagaimana Tuhan juga mendidik kita Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin siang hari ini mungkin ada yang merasakan seperti ini ya. Kenapa Tuhan nggak langsung apa yang kita mau itu langsung sekaligus dikasih. Kenapa Tuhan memberikannya sedikit demi sedikit. Tuhan itu sepertinya kayak apa ya, kok diulur-ulur ya, kayak ini buat. Jadi kita renungkan siang hari ini, apa maksud Tuhan? Karena di sini supaya kekuatan kita dulu. Kita juga kalau direnungkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita dikasih langsung yang banyak atau dikasih yang besar, kekuatan kita belum, itu nanti berbahaya juga buat kitanya. Makanya apa yang kita harapkan siang hari ini, biar itu sesuai. Makanya kalau kita mengikuti perkataan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan dan sepenuh hati, pasti itu yang terbaik. Apa yang kita capai hari ini, kalau posisi kita sudah bersama Tuhan, mungkin yang kita capai belum seperti yang kita harap. Pasti ada tujuan Tuhan untuk menjadi ke depannya kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan terus mengikut Tuhan supaya kita belajar dari apa yang dikatakan lewat umat Israel ini. Bahkan dikatakan sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu, demikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Sampai benar-benar bisa memiliki. Jadi kekuatannya itu sampai, kalau udah sampai beranak cucu, saya percaya itu kekuatannya akan bertambah ya, udah bertambah banyak gitu. Jadi di sini 31, aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Ternyata seperti itu cara merebutnya ya. Ternyata seperti itu cara menguasainya Bapak Ibu Saudaraku. Itulah kalau kita terus mendengarkan perkataan Tuhan, sebenarnya kalau direnung-renungkan itu umat Israel tidak mungkin untuk bisa merebut itu ya. Tapi kalau benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, mendengar terus perkataan Tuhan, tidak ada yang mustahil karena kekuatan Tuhanlah yang turun. Penyertaan Tuhanlah yang turun. Tadi musuh-musuhnya Tuhan yang menghalau. Jadi bukan kekuatan umat Israel lagi. Sama saja ketika siang hari ini, apa yang Bapak Ibu Saudaraku hadapin? Apa Bapak Ibu Saudaraku yang akan rebut, akan capai untuk mencapai itu? Yang Bapak Ibu Saudaraku harapkan ketika kita mengikuti Tuhan sampai kita mencapai kepada janji Tuhan, inilah yang harus kita ikutin. Tahap demi tahap. Kita mendengarkan terus suara Tuhan. Kita terus mengikuti kata Tuhan. Sedikit demi sedikit. Tapi nanti endingnya kita benar-benar akan bisa mendapatkan yang sepenuhnya. Kita akan benar-benar menguasai. Dan kita akan menerima seperti apa yang Tuhan akan janjikan Bapak Ibu Saudaraku. Kita pelajari perikop ini. Selalu Tuhan dikata sehingga aku menghalau mereka dari depanmu. Selalu Tuhan katakan itu dari awal. Di depanmu, di depanmu. Artinya apa? Tuhan selalu di depan kita. Itulah yang membuat kita mampu. Itulah yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita bisa mencapai dan merebut apa yang Tuhan janjikan. Kalau yang sebenarnya kita tidak bisa mencapai seperti itu tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita harapkan ketika kita mengikut Tuhan? Janji apa yang Tuhan janjikan buat masing-masing kita. Supaya kita boleh mencapai itu. Siang hari ini mari kita belajar. Apa yang Tuhan janjikan dan apa yang harus kita kerjakan. Bagian kita sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu Saudaraku. Siang hari ini mari saya dan Bapak Ibu Saudaraku kita belajar lewat perikop ini. Bagaimana yang menjadi bagian kita apa, itulah yang harus kita ikuti supaya benar-benar yang susah-susah itu Tuhan yang menghadapi. Yang susah-susah itu Tuhan yang mengerjakan. Itu seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan akan selalu ada di depan kita. Bagian kita apa? Menjaga diri, mendengar dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan setia. Dengan sepenuh hati kita mengikut Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Yosua juga Kaleb ya, sampai dia bisa mencapai tanah perjanjian. Kita lanjut di ayat 32. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Nah inilah kesetiaan itu ya. Sudah sampai tahap yang seperti ini kita tetap menjaga diri kita. Jangan mengadakan perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengadakan perjanjian artinya ada ikatan ya. Kalau sudah terjadi ikatan,
otomatis itu akan mempengaruhi. Nah, kalau mereka tadi tidak dia menyembah Allah lain. Nah, di sini kalau kita ada perjanjian, hati-hati. Itu kan Tuhan mengingatkan itu supaya tidak sampai kepengaruh, tidak sampai terbawa, karena justru umat Israel ini yang harus merebut, yang harus menguasai. Begitu juga kita ya. Ketika kita diperhadapkan, ketika kita sudah sama Tuhan, kita nggak boleh lagi kompromi sama yang di luar Tuhan. Tidak lagi kita bikin perjanjian-perjanjian yang di luar jalurnya Tuhan. Karena itu sudah mengubah kesetiaan kita sama Tuhan. Artinya kita tidak lagi sepenuh hati mengikuti Tuhan. Makanya kalau di ayat 32 dikatakan, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Apalagi dengan Allah mereka ya. Artinya kalau udah dengan Allah mereka, artinya sudah iman kita, percaya kita sudah tidak lagi kepada Tuhan. Makanya itu yang perlu kita jaga. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah mencapai mengikuti Tuhan, kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan, ingat, kita tetap jaga kesetiaan kita. Itu yang perlu kita jaga. Supaya, kenapa kita harus setia? Kenapa kita harus menjaga? Supaya berkat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, perlindungan Tuhan yang seperti dikatakan di perikop ini, Tuhan terus ada bersama kita. Penjagaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Itulah gunanya kita setia sama Tuhan. Itulah gunanya kita beribadah. Tadi kalau beribadah itu luar biasa mengikuti Tuhan. Janji-janji Tuhan luar biasa. Lewat ibadah, lewat kita mendengarkan perkataannya. Dan di sini itulah yang banyak hal yang membuat kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Hidup dengan Tuhan yang sepenuhnya. Kalau kita lihat di ayat terakhir, mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Nah, di sini ketika ada ikatan perjanjian, itu bisa menjadi jerat, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita membuat lagi ikatan perjanjian di luar Tuhan, itu akan jadi jerat. Dan itu akan membuat iman kita bergeser, tidak lagi kepada Tuhan. Makanya kalau di sini umat Israel diingatkan Tuhan seperti ini. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka, makanya Tuhan akan halau ya. Tidak akan dibuat tetap diam di negerimu, karena di sini dikatakan, di situ akan membuat engkau berdosa dan beribadah, akan membawa dampak, akan membawa pengaruh. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah mengikut Tuhan, kita tidak boleh lagi membuat ikatan perjanjian dengan yang lain. Tidak lagi bisa mengikuti perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, perbuatan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Itulah perlunya kita menjaga. Kok di sini siang hari ini saya katakan, saya berikan judul janji Tuhan untuk orang yang setia. Karena Tuhan ada janjinya buat yang setia. Setia mendengarkan, setia menjaga hidup, menjaga diri, setia bersungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, setia beribadah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, di perikop ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana siang hari ini biarlah setiap kita yang mendengar, kita akan mengambil komitmen, kita ambil keputusan, aku mau mengikut Tuhan sepenuh hati. Seperti yang Kaleb lakukan, Yosua lakukan sampai mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu Saudaraku, ikutin terus dan dijaga supaya kita bisa terus mengikuti jalurnya Tuhan. Dan supaya luar biasa ya, bukan hanya janji tapi berkat-berkat yang luar biasa, keamanan yang luar biasa, penyertaan yang luar biasa, yang Tuhan selalu di depan kita. Kalau kita renungkan dari perikop ini, disertai malaikat, dihindarkan dari kengerian, dihindarkan dari kekacauan, diberikan umur panjang, tidak ada kegagalan, luar biasa ya. Di sini yang dijanjikan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan janjikan siang hari ini. Seringkali kita hanya menagih janjinya. Kita seringkali mengikuti mana janjinya, tapi kita tidak mengerjakan bagian kita. Siang hari ini lewat perikop ini kita diingatkan, ada janjinya tapi ada tegurannya. Dan ada yang harus dikerjakan Bapak Ibu Saudaraku. Bukan otomatis kita akan mencapai janji itu tanpa ada yang kita kerjakan. Karena sebenarnya sekalipun ada yang kita kerjakan, hal-hal yang sulit itu Tuhan yang mengerjakan. Hal-hal yang sangat sebenarnya ini sangat mudah, sangat simpel. Tapi kenapa kita tidak mudah untuk mengerjakan? Hanya menjaga diri, hanya di sini mendengar perkataannya, hanya beribadah. Tapi itu sulit. Kenapa itu sulit kita lakukan? Kalau masih ada berhala-berhala, masih ada apa yang menjadi kendala buat kita, itu yang perlu kita lepaskan dan supaya kita benar-benar tidak sulit kita mengikuti Tuhan. Kita bisa sepenuh hati Bapak Ibu Saudaraku sehingga
benar-benar kita mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Untuk siang hari ini, sebelum saya akan tutup firman ini, saya akan bagikan bagaimana saya ambil kesimpulannya bahwa apa yang menjadi bagian kita, yaitu kita menjaga diri kita supaya kita tidak melakukan pelanggaran dan kita terus mendengar perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Kita setia beribadah Bapak Ibu Saudaraku, supaya Tuhan terus menjaga kita, yang selalu ada di depan kita, Tuhan yang selalu menghadapi musuh-musuh kita, Tuhan yang selalu menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan di sini biarkan janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah banyak tadi janjikan, Tuhan akan memberikan malaikatnya, Tuhan akan selalu di depan kita, dan Tuhan akan hindarkan dari kengerian kekacauan Tuhan yang akan ada di depan kita. Bahkan Tuhan akan memberkati makanan, minuman, bahkan menjauhkan sakit penyakit. Luar biasa ketika kita mau setia mengikut Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita terus setia beribadah, setia terus mendengarkan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, dan kita terus menjaga diri kita supaya kita tetap bisa sepenuh hati mengikuti Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan siang hari ini. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita tutup dalam doa, mari Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kalau siang hari ini, mari bersama dengan saya kita berdoa. Mungkin hari ini ada yang masih sulit untuk mendengarkan firman Tuhan, ada yang masih sulit untuk menjaga hidup yang selalu mungkin susah sekali untuk lepas dari dosa, atau masih sulit sekali untuk beribadah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siang hari ini sama-sama kita bawa pada Tuhan. Yang penting Bapak Ibu Saudaraku punya kerinduan, punya hati, mau mengambil komitmen, mau mengambil keputusan bahwa mulai hari ini, melalui firman ini, siang hari ini, mari kita sama-sama ambil keputusan. Kita mengikut Tuhan sepenuh hati untuk kita boleh mencapai kepada janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang punya kerinduan seperti itu, kita akan sama-sama berdoa, kita akan bawa doa supaya Tuhan yang terus memampukan kita, Tuhan akan terus menjaga kita, Tuhan akan menyatakan janjinya lewat kesetiaan kita, menjaga diri, mendengarkan firman-Nya, dan setia beribadah kepadanya. Mari kita satukan hati kita siang hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Hamba terus Bapa, materaikan setiap firman ini Tuhan untuk termaterai dalam setiap hati kami Bapa. Roh Kudus bekerja buat setiap kami yang mendengarkannya siang hari ini Tuhan. Dimanapun Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan boleh bergabung melalui ibadah siang hari ini. Setiap yang mendengar firman ini Tuhan, biarkan hatinya boleh dibukakan untuk terus mulai siang hari ini boleh hidup di dalam seturut dengan Engkau Bapa, dan boleh mencapai janji-janji yang Tuhan nyatakan Tuhan lewat firman-Mu siang hari ini Bapa. Mari Allah Roh Kudus Engkau bekerja buat setiap hati Bapa. Mari Tuhan Yesus Engkau, ya siapapun yang membuka hati siang hari ini, hamba mengangkat tangan Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini, dan mereka membuka hati Tuhan, mau mendengarkan Engkau, mau sungguh-sungguh beribadah, mau setia kepadamu, dan Engkau akan nyatakan janji-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau akan terus memberkati makan minum kami, Engkau menjauhkan sakit penyakit daripada kami, Engkau akan selalu ada di depan kami, dan Tuhan yang terus menyatakan perlindungan yang sempurna, karena Tuhan terus menjaga kami. Tuntun kami Bapak, setiap kami untuk terus setia kepadamu Tuhan. Tuntun Tuhan setiap umat-Mu yang sama-sama mendengarkan firman ini Tuhan, supaya benar-benar Tuhan mau belajar setia, mau belajar hidup seturut kehendak-Mu Bapak, dengar-dengaran akan Engkau, sehingga kami boleh mencapai apa yang menjadi janji-janji-Mu buat setiap kami. Genapi firman-Mu siang hari ini Bapak, dan kami taruhkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan firman siang hari ini Tuhan, boleh menerima berkat yang daripadamu Tuhan, untuk mencapai kepada janji-janji yang Kau janjikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua Tuhan. Siang hari ini siapapun yang sudah tergabung Tuhan dalam ibadah untuk mendengarkan firman siang hari ini, Tuhan memberkati ya Bapa, dan tuntun terus Bapa untuk kami setia beribadah kepadamu Tuhan, untuk kami terus bisa mengikuti kehendak-Mu, dan kami boleh mencapai kepada janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga apapun yang sudah kami kerjakan siang hari ini Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu juga akan memberikan persembahan, mari Tuhan Engkau memberkati setiap apapun yang kami persembahkan, biarkan itu boleh berguna untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Engkau memberkati jerilah mereka Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil karena campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami di dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita dua-dua untuk kita boleh terima berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta pertolongan Roh Kudusnya atas setiap kita yang selalu menjaga, menolong, melindungi, bahkan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Setiap yang percaya kita akan terima dan sama-sama kita katakan amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita berjumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.